Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kisah kali ini menceritakan tentang pasangan yang hidupnya berkelimpahan namun ternyata menyimpan masalah yang besar. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Peter Chadwick saat berkuliah di Arizona State University bertemu dengan Qui Julin atau biasa dipanggil dengan nama QC. QC adalah seorang wanita keturunan Malaysia kelahiran tanggal 16 Juni 1966. Peter lahir di Inggris namun juga memiliki kewarganegaraan Amerika. Keduanya pun mulai berkencan dan mereka kemudian menikah pada tahun 1991. Dan dari pernikahan itu mereka memiliki 3 putra bersama. Setelah karir Peter yang melesat sebagai seorang investor properti, pasangan ini pindah untuk tinggal di sebuah rumah mewah di Newport Beach, California. Rumah seharga $2,5 juta itu berada di kompleks perumahan yang nyaman. Mereka yang mengenal QC menggambarkan dia sebagai seseorang yang sepenuhnya berdedikasi untuk anak-anak dan juga suaminya, di mana dia memprioritaskan mereka di atas segalanya. Dan cintanya pada mereka tidak mengenal batas. Selain itu, QC juga cukup murah hati dan selalu mengulurkan tangan membantu orang yang membutuhkan. Sementara Peter adalah sosok yang pemalu, pendiam dan susah berinteraksi dengan orang lain. Dari luar, keluarga Chadwick terlihat seperti keluarga yang sempurna, di mana pasangan ini telah menikah selama lebih dari 21 tahun. Namun, orang-orang tidak tahu tentang rahasia kelam yang terjadi sebenarnya di dalamnya. Putra tertua mereka tinggal di asrama sekolah, sedangkan 2 anak mereka yang kecil masih tinggal dengan mereka di Newport Beach. Pada tanggal 10 Oktober 2012, polisi mendapatkan pemberitahuan ketika baik QC maupun suaminya tidak muncul untuk menjemput 2 anak mereka dari sekolah. Polisi mencoba untuk menghubungi pasangan itu, tetapi tidak ada respon. Polisi juga mencoba mencari ke rumah sakit, apakah mungkin mereka mengalami kecelakaan. Saat tak menemukan petunjuk apapun, petugas segera dikirim ke rumah mereka, tetapi yang mengejutkan pihak berwenang, mereka menemukan rumah itu dalam keadaan kosong. Selain itu, setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa brankas terbuka di kamar utama. Juga terlihat ada gelas yang pecah dan ada cipratan darah di bak mandi yang menunjukkan adanya perkelahian atau kemungkinan pembunuhan. Tanpa kabar dari orang tua mereka, kedua anak laki-laki terkecil dari keluarga Chadwick diserahkan kepada kerabat mereka sementara polisi mulai melakukan penyelidikan. Pencarian pasangan itu terhenti ketika keesokan harinya Peter menelpon ke 911 dari pom bensin di San Diego, California di dekat perbatasan Meksiko. Polisi pun menangkap Peter dan menginterogasinya dengan keras. Peter memberitahu polisi bahwa pada pagi hari di tanggal 10 Oktober itu, dia menjemput Juan, seorang tukang, untuk melakukan beberapa pekerjaan di rumahnya. Peter mengaku kalau dia mendengar teriakan istrinya dan ketika dia pergi untuk melihat apa yang menyebabkan suara itu, dia melihat Juan menenggelamkan kepala istrinya di bathtub dan dia tidak dapat berbuat apapun karena Juan langsung menodongkan pisau saku ke lehernya Peter. Peter kemudian mengklaim bahwa Juan juga telah mencekik dan menenggelamkan QC di kamar mandi dan memaksanya untuk membungkus tubuh istrinya dengan selimut, memasukkannya ke dalam mobil dan berkendara menuju ke perbatasan Meksiko. Tetapi penyelidik mulai memperhatikan adanya celah dalam ceritanya. Mereka mulai mengarahkan perhatian mereka kepada Peter dan percaya kalau dia adalah tersangka nomor 1. Sementara itu Peter mengklaim kalau istrinya terbunuh sekitar pukul 11 pagi, namun dalam rekaman CCTV menunjukkan mobilnya meninggalkan kompleks perumahan di jam itu selama lebih dari 2 jam. Dan dalam rekaman CCTV rumah dan di jalan tol menunjukkan kalau tidak ada orang lain di dalam mobil selain Peter. Penyelidik juga berbicara dengan beberapa orang, namun tak ada satupun yang mengenal siapakah Juan itu. Ketika berada di ruang interogasi bersama Peter,
Pihak berwenang juga memperhatikan adanya darah kering di tangan, luka gores di bagian leher dan lengan, dan juga bekas gigitan di lengan bawahnya. Namun Peter mengatakan kalau luka di tubuhnya itu akibat dari perkelahiannya dengan Juan. Dalam pemeriksaan di mobil Peter, ditemukan sebuah koper yang berisi baju pria dan terlihat dikemas dalam keadaan yang tergesa-gesa. Penemuan ini memperkuat kecurigaan dari pihak berwenang. Menurut penyelidik, selama pernyataan awalnya, Peter juga terlihat sangat aneh. Ceritanya terputus-putus dan dia menunjukkan berbagai emosi, dari menangis, terlihat cemas dan kemudian diam total. Dan yang anehnya lagi, selama interogasi itu, dia sama sekali tidak menanyakan tentang anak-anaknya. Dan setelah 6 jam penangkapan, Peter secara resmi ditahan dan dengan cepat dia segera mencari pengacara dan berhenti bicara dengan penyelidik. Hilangnya QC membuat polisi mulai mengumpulkan informasi untuk bisa memahami motif dari kejahatan ini. Salah seorang tetangga pasangan Chadwick mengatakan kalau alasan Peter menghilangkan istrinya adalah karena istrinya ingin lebih mandiri dan tidak terus-terusan berada di bawah bayang-bayang suaminya. Polisi juga menemukan kalau beberapa hari sebelum kejahatan terjadi, QC menemukan suaminya melakukan pencarian tentang gadis panggilan di internet. Kemungkinan besar QC mengkonfrontasi tentang hal itu kepada Peter yang menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Karena salah seorang tetangga mendengar QC berteriak di rumahnya beberapa hari sebelum kejadian itu. Pada sidang pertama, Peter menyatakan kalau dirinya tak bersalah. 1 minggu setelah pembunuhan terjadi, Peter akhirnya mengakui kalau dia telah mengarang semua pengakuannya yang terdahulu. Pengacara Peter juga mengatakan bahwa kliennya akan memberitahu di mana tubuh QC disembunyikan. Peter memberitahu polisi bahwa tubuh QC berada di tempat sampah di Wildcat Canyon dekat San Diego. Setelah mencari, polisi dapat menemukan tubuh itu di tempat sampah terbungkus dengan selimut berwarna hijau. Polisi juga menemukan barang-barang dari milik QC dan uang tunai sebesar $10.000 Amerika. Dari hasil otopsi menentukan bahwa QC dicekik sebelum ditenggelamkan sampai mati. Dan juga ditemukan adanya trauma dengan cedera benda tumpul. Pemeriksa medis yang memeriksa tubuhnya mengatakan kalau QC melakukan perlawanan dengan kuat. Peter didakwa dengan pembunuhan dan dia sudah ditahan dalam tahanan selama 2 bulan. Namun selagi menunggu persidangan, dia dibebaskan pada Desember 2012 setelah membayar jaminan sebesar $1 juta Amerika. Pada saat itu, dia menyerahkan paspor Inggris dan Amerikanya dan akan tinggal bersama ayahnya di Santa Barbara, California. Namun Peter tidak menghadiri sidang pra-peradilan pada Januari 2015. Namun saat itu tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Pihak berwenang kemudian mengetahui bahwa Peter telah menarik uang hampir $1 juta dan juga mencari tahu bagaimana cara merubah identitas dan hidup dalam pelarian. Selain itu, para penyelidik juga yakin kalau dia mendapatkan bantuan dari keluarganya. Polisi akhirnya mengetahui kalau Peter pergi ke Bandara Santa Barbara pada tanggal 9 Januari 2015. Dia pergi dengan menggunakan taksi dengan menyamar sebagai seorang wanita. Namun, sesampainya di bandara dia berganti pakaian pria. Peter bahkan mencoba untuk menyesatkan pihak berwenang dengan menempatkan petunjuk yang membuat dia terlihat melarikan diri ke Kanada. Selama di bandara, dia hanya duduk saja dan setelah beberapa jam dia menyelinap keluar, mencari taksi dan kemudian pergi. Dan itu adalah terakhir kalinya dia terlihat sebelum menghilang melarikan diri. Pengejaran berlangsung selama lebih dari 4 tahun dan Peter dimasukkan dalam daftar 15 buronan paling dicari di US Marshals. Ada juga hadiah sebesar $75.000 Amerika untuk penangkapannya. Namun tersangka tetap menjadi buron selama bertahun-tahun. 6 tahun setelah pembunuhan QC, sebuah podcast diluncurkan oleh seorang sersan baru di Departemen Kepolisian Newport Beach. Setelah episode pertama yang berjudul Countdown to Capture pada September 2018, polisi mulai menerima petunjuk tentang hilangnya Peter. Di akhir episode podcast yang terakhir, si podcaster mengirimkan pesan kepada Peter yang telah menjadi buron selama lebih dari 3 tahun. Dia meminta Peter
untuk mengakhirinya sekarang dan mengatakan kalau dia akan segera tertangkap. Setelah menerima banyak informasi dan menggunakan latar belakang investigasi yang solid, US Marshals dan Federal dari Meksiko mengetahui bahwa Peter lari ke Meksiko. Polisi dapat melacak lokasinya setelah Peter menelpon dari Cholula, Meksiko, sekitar 3.200 km dari pantai Newport. Beberapa petunjuk mengarahkan pihak berwenang ke Puebla, Meksiko, dan pada tanggal 4 Agustus 2019, Peter Chadwick berhasil ditangkap di sebuah apartemen di desa kecil dekat Puebla. Saat ditangkap, Peter terlihat sangat terkejut karena tidak menyangka kalau polisi akan bisa menangkapnya. Selama beberapa tahun pelarian, Peter mengganti penampilannya supaya tidak mudah dikenali. Dia mengganti warna rambutnya menjadi lebih gelap agar terlihat lebih muda. Polisi juga yakin kalau dia menjalani operasi plastik untuk mengubah beberapa bagian dari wajahnya. Peter memiliki beberapa nama samaran, termasuk Paul Cook, Paul Craig, dan juga John Franklin. Dan dia memperkenalkan dirinya ke orang-orang bekerja sebagai seorang analis. Walaupun dia memiliki banyak identitas, Peter tidak pernah mengganti paspornya. Ini membuatnya merubah gaya hidupnya selama pelarian. Dia memulai pelarian dengan tinggal di hotel mewah, tetapi mengubah polanya ketika Meksiko mulai mengubah beberapa undang-undang yang mewajibkan tamu non-warga negara harus menyerahkan paspor saat check-in ke hotel. Akibatnya, Peter mulai mencari penginapan yang menerima uang tunai untuk pembayaran dan tidak memerlukan identitas apapun. Ketika dihadirkan di pengadilan pada bulan Februari 2022, Peter mengaku bersalah atas pembunuhan. Dia berkata di pengadilan kalau dia berharap bisa mengulang kembali karena dia menyesal telah melarikan diri dan menghancurkan segalanya. Dan itu semua membuatnya pantas mendapatkan apapun yang diputuskan oleh pengadilan. Namun saat ditanya apakah alasannya, Peter memilih untuk diam. Pihak berwenang yakin kalau Peter membunuh istrinya setelah bertengkar dengannya tentang kemungkinan perceraian dan beberapa masalah keuangan. Peter akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 15 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Dan hukuman itu terhitung tanpa kredit untuk waktu yang telah dijalani. Catatan penjara menunjukkan bahwa Peter tetap dipenjara di penjara negara bagian San Quentin di Marin County, California. Dan dia baru akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada bulan Februari 2031. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!